Tidak bisa musuh-musuh itu menjajah kita apabila kita masih kekeh untuk menjaga warisan budaya itu. Selama mereka itu belum bisa menggantikan budaya kita, berarti kita masih menang. Tapi kalau mereka itu sudah bisa untuk mengganti budaya kita dari A sampai Z, termasuk bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan ahli bait Nabi, mau diganti oleh budaya mereka yang mereka bawa dari tanah leluhur mereka. Padahal mereka kesini mau numpang makan, karena di sana nggak ada padi, di sana nggak ada pohon, di sana nggak ada ketela, dia kayak kurang makan, wedus bae wis padahal kasusun ini kana. Akhirnya dia kayak gelati pangan ning di, ya tidak ada lagi jannatun fid dunya, Indonesia jannatun fid dunya. Surga yang ada di dunia ini adalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita sepakat semua kalau kearifan lokal, budaya, atau tradisi di setiap daerah kita masing-masing harus dijaga dan dilestarikan sebagai warisan leluhur-leluhur kita. Berkenaan dengan budaya bangsa Indonesia, dalam ceramahnya Kiai Haji Imaduddin berpesan kepada jemaah, jangan sampai budaya luar merusak budaya asli bangsa Indonesia. Budaya kita sangat luhur, budaya kita di dalamnya termasuk orang-orangnya itu sangat santun sekali, akhlaknya baik dan lain sebagainya. Termasuk juga jangan mau dijajah oleh klan bangsa lain yang membawa budaya mereka sendiri, sedangkan budaya kita itu dilupakan. Apalagi ada kelompok imigran yang hanya numpang tidur di Indonesia, kemudian merasa petatang peteteng, merasa angkuh dengan budaya mereka sendiri, dan menghipnotis masyarakat Indonesia agar menjadi budak daripada mereka. Kata Kiai Imaduddin, harus kita jaga bangsa ini dan kekayaan dari klan bangsa imigran yang numpang di Indonesia, tetapi berlagu sok menjadi bos bagi masyarakat pribumi sendiri. Apakah itu yang dimaksudkan adalah dari klan Ba'alau yang selama ini selalu digembor-gembor, selalu dipermasalahkan nasabnya oleh Kiai Imaduddin sendiri? Nah, untuk selengkapnya mari kita simak ceramah dari Kiai Imaduddin tentang bagaimana seharusnya budaya kita dirawat supaya tidak terkontaminasi dengan budaya luar yang dibawa oleh orang-orang imigran, padahal dia hanya numpang tidur di Indonesia dan mau merebut menjadi bos bagi rakyat pribumi Indonesia. Nah, untuk itu mari kita simak ceramah Kiai Imad dalam video berikut ini. Di rumah guru saya dari Tebuireng paman-paman, tapi saya tidak cukup. Saya nyelinap ngaji di Tebuireng tanpa orang Tebuireng tahu. Kiai Habib masih ngajarin kitab Sahih Bukhari, saya ngaji di Tebuireng. Wong Tebuireng orang buruh, kita ngaji ning Tebuireng Sahih Bukhari ning Kiai Habib bari didorong-dorong kelawan kursi roda. Kenapa? Sanadnya jelas. Mbah Hasyim Asy'ari muhaddisun faqihun. Muhaddisun faqihun, dan hati-hati dalam tasawuf. Mbah Hasyim Asy'ari sufi, tapi hati-hati dalam tasawuf. Tidak sembarangan tasawuf Mbah Hasyim mau. Kenapa? Karena tasawuf qad ikhtalata minha bil falsafah. Banyak dari tasawuf yang telah bercampur dengan filsafat, dan sebagiannya lagi qad ikhtalata bizzandaqah, dengan kezindikan. Wis kita mah sing penting inget ning Allah. Ora salat maning ora apa-apa ning Al-Qur'an nega aqimus shalah lidzikri. Dirikanlah salat karena mengingat aku. Karena tujuan salat adalah mengingat Allah, maka ora usah salat, sing penting inget ning Allah.
Petoa. Cira lamun pengen mangan inget doang wareg ora. Betul apa ora? Ibu-ibu pengen mangan. Ibu-ibu pengen mangan, inget doang wareg ta ora? Iki melongo iki ngerti ta ora bahasa Jawa kresek iki? Bu, iki kula wong Banten. Tapi Banten ngomongnya ana sing Jawa. 4 kabupaten itu Jawa. Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ada 29 kecamatan, 7 kecamatan bahasa Jawa. Kula ning Kabupaten Tangerang bahasane Jawa. Jawa ndi? Ya Jawa bener. Tapi digawan ning Wonogiri kula ngomong Jawa. Wong Wonogiri orang ngerti kula ngomong Jawa iku apa artine iki? Remen, kata orang tua dulu leluhur wong Kresek Banten itu dari Jawa. Sudah sekitar 1570 sampai sekarang 2024. Wis 500-an tahun. 500-an tahun wis ana ning Banten, barang balik ning Wonogiri ngomong Jawa, ngakune orang ngerti ngomong Jawa. Asale sing Wonogiri. Salah satu nenek saya itu dari Wonogiri, Nyai Ageng Wonogiri. Nyai Ageng Wonogiri masih ada makam ning Banten. Dikawin nang Sultan Maulana Muhammad Nasruddin. Maulana Muhammad Nasruddin baru berumur 24 tahun perang mati. Rabine lagi ngandung umur 3 bulan. Coba lamun umpamane waktu iku rabine orang ngandung, Kesultanan Banten putus. Ning zaman Sultan Maulana Muhammad Nasruddin sultan ketiga dari Banten. Tapi alhamdulillah ketika deke perang mati, rabine lagi meteng wong Wonogiri. Kemudian dua anak arane Abdul Qadir. Abdul Qadir dari Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Barang dari Sultan arane dawa. Kudune mah presiden kita ke Prabowo Subianto. Ketika harus jadi presiden, dawa arane. Presiden Prabowo Subianto Manunto Putro. Supaya keren Pak Bupati. Coba kalau di Tangerang udah Pak Bupati sini. Di Tangerang itu kalau bupati yang definitif itu selain diangkat oleh gubernur, dilantik gubernur, itu juga ada pelantikan budaya. Ada dewan adat, kemudian setelah dia dilantik oleh gubernur atau Mendagri, nanti ya dia dikasih gelar adat juga. Gelar adat oleh pemangku adat. Kebetulan saya ketua pemangku adat di Kabupaten Tangerang. Jadi kemarin itu bupati yang dulu ya selain dia mendapatkan pelantikan dari pemerintah, juga mendapatkan pelantikan secara budaya untuk melestarikan kebudayaan masyarakat supaya tidak hilang. Nah, seperti tadi ini marhaba. Ini marhaba ini jangan sampai hilang. Karena ini adalah kebanggaan kita sebagai masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa punya harga diri. Harga dirinya dari apa? Dari budayanya. Kalau ada kebudayaan kita yang kita warisi dari nenek moyang, itu namanya heritage. Apa namanya? Heritage. Heritage itu warisan budaya yang diturunkan oleh leluhur kita secara turun-temurun sebagai identitas dan jati diri kita sebagai bangsa yang telah berkembang leluhurnya dan menguasai daerah ini selama ribuan tahun. Itu ciri-cirinya adalah warisan heritage ini yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak bisa
musuh-musuh itu menjajah kita apabila kita masih kekeh untuk menjaga warisan budaya itu. Selama mereka itu belum bisa menggantikan budaya kita, berarti kita masih menang. Tapi kalau mereka itu sudah bisa untuk mengganti budaya kita dari A sampai Z, termasuk bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan ahli bait Nabi, mau diganti oleh budaya mereka yang mereka bawa dari tanah leluhur mereka. Padahal mereka kesini mau numpang makan karena di sana nggak ada padi, di sana nggak ada pohon, di sana nggak ada ketela. Dia kayak kurang makan, wedus bae wis padalah kesusune ning kana. Akhirnya dia kayak gelati pangan ning di, ya tidak ada lagi jannatun fid dunya Indonesia jannatun fid dunya. Surga yang ada di dunia ini adalah Indonesia. Malam hari ini kita beristighosa untuk menjaga Indonesia. Coba, wong desa Blitar yang dulu Insinyur Soekarno, ya, kiai. Iki kiai iki lagi nonggoni kita ngomong nasam kok dingin Gus. Isku mawru kabeh wis putus nasam bega. Kiai. Ini kan tempat lahirnya Insinyur Soekarno. Betul enggak? Makamnya pun wis ditakdirakan nang Allah mati ning Jakarta. Wis dikubur ning Bogor. Tapi leluhur orang-orang Blitar, di mana dia dilahirkan di sini, terus ning Allah peninjauan kembali. Ya Allah, kita mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah kuburan. Ini putra kami Soekarno, kenapa dimakamin di Bogor? Dia lahirnya di sini. Tolong ya Allah, rubah itu di Lauhil Mahfuz, di mana dikatakan lahir di Blitar, mati dan dikubur di Bogor. Tolong ganti itu yang ada di Lauhil Mahfuz. Akhirnya Allah itu kan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapus takdir, Bu, aja gegabah. Allah bisa menghapus takdir wis ditentukan. Maka digerakkanlah akhirnya kita bangsa Indonesia untuk memindahkan jasad Bung Karno dari Bogor kembali ke kampung halamannya di Blitar ini. Aja macam-macam wong Blitar. Wong Blitar iki presidene se-Indonesia. Ceramah dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak, bahwa beliau menghimbau jangan sampai kita itu dininakbobokkan oleh klan-klan imigran yang ingin menguasai bangsa Indonesia, mulai dari sejarahnya, mulai dari bagaimana perjuangan-perjuangan pahlawannya, itu jangan sampai diklaim oleh mereka. Dan jangan sampai mereka yang hanya numpang tidur, numpang makan di Indonesia, kemudian mereka merasa menjadi raja, merasa menjadi kasta sosialnya lebih tinggi daripada masyarakat pribumi sendiri. Nah, itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan ceramah dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat dan argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.